Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah di Lampung ini. Ada Habib mintanya Alphard. Dawir minta Bisa Alphard. dikonfirmasi. Sekarang Mbak Lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi. Itu ya taju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Nah, saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama nanti Robi Talawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Dawir. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Robi Talawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Enggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, enggak mau tuh Topik Segap. Framing al-kabur. Pangeran Mawerro. Yang kabur siapa? Yang berteriak-teriak kemarin Muhdor Tanggul. Saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja? Rizik Syihab. Kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya. Kapan kita berdalil? Kapan kita berdiskusi? Hari Bahar Semit mau mancing tuh mal. Bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah. Menurut ilmu nahu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri kanan, ceret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tidak mengikuti tentang polemik nasab, teman-teman. Tetapi saya juga sering membaca, juga melihat videonya. Ternyata makin ramai, teman-teman, tentang polemik nasab. Ya, mari kita lihat sama-sama bagaimana statement dari Kiai Imad yang selama ini difitnah tentang mau diajak debat aja kabur, akhirnya dijuluki Imad al-Kaburi, kemudian mau menikahi Syarifah, gagal, dan framing-framing tersebut kemudian pada akhirnya diklarifikasi oleh Kiai Imad dan dibantah secara total. Kita lihat sama-sama. Dari Pak Abdul Hadi Arianto, sering minta oleh-oleh, ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah di Lampung ini. Ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Dawir minta Alphard. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah kalau kelas kita, ya kalau di Dawir paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota. Kelas gubernur, waduh beda lagi Dawirnya. Kelas presiden, Dawir bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemudaratan. Mudarat buat kita, mudarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu, yang masih ragu-ragu, iya orang, bisa masih ditekan. Masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Dia mau sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja. Nasab yang mana yang harus diikuti? Habib yang mana? Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi. Ba'lawi Habib itu. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Ba'lawi ini ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Awan Mekah, penguasa Mekah menggunakan Sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar.
Nah di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar Sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aon. Kalau enggak pakai Sayyid apa ya, Habib, pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia, turunan Nabi itu ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib, kalau keturunan Nabi saja bukan ulama, Sayyid. Nah akhirnya inilah Habib ini seperti lebih besar daripada Sayyid, dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib, maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah, itu masih Habib, itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah merasuk istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'alwi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang Sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Libanon, turunan Syaikhul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib, itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus-menerus. Nah, ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rosi, sebelum kita meneliti maka yabqa ala halihi, dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti. Coba silsilahnya ngaku turunan Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab. Tes DNA dong. Udah dites DNA aja dia. J1, itu udah deket itu. Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi. Tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1, baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita nih, kode Quraisy. Sekian. Kode Sayyidina Ali, GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu. Itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku Nabi, dibawa ke tes DNA, itu langsung sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong. Tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram. Harus begitu. Kalau nggak begitu mereka berarti udah menyerah dong. Tes DNA haram sekarang. Tes DNA haram itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil. Istidlalnya dari mana DNA haram itu? Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, dikias juga susah. Ya kemaslahatan maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Idza wujidan nasu fasamma al-maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas, itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih anak saya, lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi, saya buahin dia. Misal dia ngakunya begitu. Nah ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Arifin, Dr. Asy'aibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah, ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar, haplogrupnya J1.
Ya udah pada ahlinya yang ngomong, masa yang ngomong itu ahli alpiah? Ya udah yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah mereka, para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya percaya siapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Jelas ya. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana damut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama teman kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya gak mau baca tesisnya Kiai Imad. Gak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak kena tanggung jawab ya. Belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami. Kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmi nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Mbak Lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi, wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan ada dalil, kita punya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Jelas ya harusnya ya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi planning makan beda. Nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya, tuh yang lagi framing-framing ya. Datang tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini pengantin, kata panitia yang kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Tuh. Framing, Al-Kaburi. Pangeran Mawerruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin Muhdor Tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja? Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau mancing tuh mah. Bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah.
menurut Aduh. ilmu nahwu, ya bagaimana isinya. Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi itu ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya itu namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Framing-framing itu. Framing-framingnya ya. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai bukan pakai kabid. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya. Yang gak bisa nyalon kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya. Dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ini ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI. Kemudian marah sama Habib. Nah, urusannya Habib sama MUI apa? Hubungannya apa? Nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan agak ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah kayak Ubaid. Kan dia Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip, dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Karena kemudian mereka tahu Musa Al-Qadim tidak punya anak Aon, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh. Karena Aon ini bukan anak Musa Al-Qadim. Tapi mereka mah sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara. Ibnu Am, akhuhu wa ibnu ammihi. Kata Rumel kemarin dia bikin sebuah narasi. Ibnu Am itu maksudnya kan yang jauh juga Ibnu Am. Ya, kita juga Ibnu Am dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wa ibnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wa ibnu ammihi. Itu menandakan Ibnu Am ini adalah Ibnu Am yang dekat sekali karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah. Bani Ahdal sendiri nyari silsilah. Ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah. Semuanya berbeda. Orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Qadim. Ada yang di Banten itu yang masih Ba'lawi. Nggak mau, kalau kita mah tetap ke Ubaidillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa Al-Qadim, yang satu nulisnya ke Ba'lawi. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu. Katanya Ubaid dimakamkan di Yaman. Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik deh ya. Munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang.
muncul sendiri, narasi yang mereka bangun kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Qad tabayyana Sudah waktunya rungkat. Minal ghai. Kata Syekh Nawawi, aytamayyaza al-haqqu. Ya, fenomena hari ini membuka mata kita semua tentang Habib-Habib ya. Kemudian makam-makam palsu. Banyak sekali kemarin itu kita lihat ya di media sosial, makam-makam itu yang ditancapkan dengan marga-marga dari Ba'alawi begitu. Kemudian makam-makam yang ada di Wali Songo itu banyak di sekitarnya itu makam-makam baru gitu. Saya lihat juga ada nisan-nisan dengan marga Ba'alawi gitu. Ini maunya apa? Seperti KRT Sumo di Ningrat itu. Ya, itu juga dibikin sebuah makam yang di situ diziarahi. Padahal ada makam asli di daerah di perkampungan begitu, makam asli dari Sumo di Ningrat yang di situ terah-terahnya masih ada lengkap dan beserta keluarganya juga ada. Kenapa dibikin makam lagi? Kan lucu. Dengan dijalurkan kepada Ba'alawi gitu, lucu banget ya. Ini terjadi bukan begitu saja teman-teman, ada sebab dan akibat ya, dan semuanya udah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti ini, harus dibongkar semuanya ya. Jadi sekian lama saya tidak membahas tentang ini teman-teman, soal Habib-Habib ini saya kira sudah reda, ternyata makin terbuka saja ya kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita itu manusia ya, diberi kelebihan untuk berpikir, menganalisa. Jadi kita jangan seperti mukibin yang tidak mau untuk mencari-cari ya. Kita tuh dikaruniai akal pikiran untuk melihat, untuk menganalisa, kemudian menentukan sikap. Jangan asal seperti kerbau dicocok hidungnya kita ikut aja. Jadi teman-teman, kita tunggu bagaimana nanti, bagaimana kecerdasan masyarakat kita dalam menilai ini semua. Apakah hanya ikut-ikutan, ya udahlah saya ikut kiai-kiai yang dulu lah. Emang pernah kiai-kiai dulu pernah bilang begitu? Kan enggak juga. Taklid gitu ya. Ya. Ikut, apakah kiai-kiai yang dulu lebih bodoh daripada kiai-kiai sekarang? Bukan begitu masalahnya, tetapi perkembangan zaman akan semuanya akan membuka tabir-tabir tertentu. Teman-teman, jadi belum tentu kepintaran orang yang dulu itu mutlak pinter dan juga dianggap sebagai sebuah kebenaran ya. Jadi seiring waktu sesuatu hal yang bangkai pun kalau dipendam sedalam apapun pasti akan tercium baunya. Ini luar biasa, ini Kiai Imad membantah semua tuduhan-tuduhan framing-framing dari Ba'alawi tentang kabur itu, al-kaburi katanya. Framing tentang dia mau menikahi Syarifah tapi gagal, bapaknya bla 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 bla, itu dibantah semua sama Kiai Imaduddin. Itu adalah sebagai jalan mereka bagaimana caranya tidak tes DNA aja, kemudian tes DNA diharamkan ya. Itu fatwa apaan, dalilnya mana begitu kan. Semuanya sudah dibantah oleh Kiai Imaduddin ya. Teman-teman, berpikir cerdas, berpikir waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.